Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Maharani AS, NIM 2020310131 dari kelas A jurusan S1 Teknik Informatika, Institut Teknologi PLN. Organisasi dan arsitektur komputer. Materinya yaitu Bab 1, Pengenalan Organisasi dan Arsitektur Komputer. Bab 2, Arsitektur CPU dan set instruksi. Bab 3, Aritmatika Komputer. Bab 4, Desain prosesor dan datapad. Bab 5, Mengenal memori. Bab 6, Teknik manajemen memori. Bab 7, Organisasi input dan output. Bab 1, Pengenalan Organisasi dan Arsitektur Komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain atau kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. What is the computer? Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Adapun fungsi komputer yaitu pengolahan data atau data processing, penyimpanan data atau data storage, data movement, kendali atau kontrol. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, interface atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk mengolah data atau input dalam komputer. Contohnya adalah keyboard. 2. Output device, alat keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa kopi atau kertas, kopi ke monitor, atau berupa suara. Yang ketiga, input-output process. Ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Perangkat input dan output di atas terhubung melalui port ini. CPU, Central Processing Unit, merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat data, dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang diolah untuk sementara waktu, dan ROM, Real-Time Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai media informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Bab 2. Arsitektur CPU dan set instruksi. Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU merupakan komponen penting dari sistem komputer. Sirkuit elektronik di dalam komputer menjalankan instruksi yang membentuk program komputer, melakukan operasi aritmatika,
logika pengendalian dan input-output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Secara tradisional, pula CPU pada prosesor, lebih khusus lagi untuk unit pemrosesan dan kontrol unit yang dalam inti komputer ini komponen eksternal seperti memori utama dan sirkuit input-output. Algoritma logic unit. ALU disebut sebagai bahasa mesin. Bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan ALU. Terdiri dari dua bagian, yaitu aritmatika dan unit logika boolean. Masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri dalam algoritma dan unit. Internal CPU yang digunakan saat proses pengumpulan data. Sistem isi yang menghubungkan komponen-komponen internal disebut eksternal CPU. CPU interconnection. Sistem koneksi dan bus menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU itu ALU, unit control dan register-register. Komponen eksternal CPU sistem lainnya seperti memori utama, rantai input atau output. Siklus instruksi. Instruction Aided Calculation atau IAC yaitu mengkalkulasi atau menentukan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Instruction fetch atau if yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya CPU. Instruction operation decoding yaitu menganalisa instruksi, menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operan multiplication yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan memori. Bab 4. Aritmatika komputer. Aritmatika komputer. Aritmatika komputer merupakan bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer dan dasar dari pembuatan dari sebuah komputer. Di dalam sebuah komputer terdapat banyak sekali rangkaian logika atau digital. Cara kerja CPU. Cara kerja CPU yang pertama-tama yaitu sebuah program akan dieksekusi, maka isi program tersebut yang berada di dalam hard disk diambil dan dimasukkan ke dalam unit membedakan instruksi data. Instruksi ditempatkan ke program storage, sedangkan data ditempatkan di working storage. Selanjutnya, instruksi dan data tersebut diambil oleh unit disimpan di register. Jika instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator. Kontrol unit akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM yang kemudian ditampilkan hasilnya ke alat output. Cara kerja ALU. ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari kontrol unit yang terletak di prosesor. Kontrol unit akan memberi perintah sesuai dengan komando tertulis terdapat di register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Prosesnya seperti konversi bilangan biner, oktal atau heksadesimal menjadi bilangan desimal. Contohnya seperti berikut. Ini adalah
Ini adalah konversi bilangan binar oktal atau hexadesimal menjadi desimal. Yang kedua, bilangan desimal menjadi binar oktal atau hexadesimal. Contohnya seperti berikut. Ini bilangan oktal 2327 dan ini bilangan hexadesimal 23300. Dan ini adalah contoh dari konversi bilangan hexadesimal ke binar dan bilangan binar dan 7F. Ini bilangan hexadesimal 11001111. Bab 4. Prosesor adalah salah satu. Desain prosesor dan datapad. Prosesor adalah salah satu komputer berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan serta menjalankan perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer ini. Dalam sebuah komputer, prosesor adalah sebuah mesin yang mana kinerjanya dibantu komponen-komponen seperti mainboard dan memori. Fungsi prosesor komputer atau CPU bertindak sebagai alat otak perangkat yang memungkinkannya melakukan operasi dan fungsi lain yang terkait dengan pengalaman apapun di komputer. Fungsi prosesor dan bagiannya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu control unit. Semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan dan diatur oleh bagian ini. Pindahkan data dari memori utama dieksekusi di bagian CPU ini, untuk kemudian dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu, layar monitor akan menampilkan hasil outputnya atau hard disk akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Arithmetic and Logical Unit (ALU). Perhitungan matematika atau aritmatika semuanya dilakukan pada bagian ALU ini tanpa terkecuali. Selain itu, apabila program atau software yang sedang kita gunakan memiliki masalah, maka akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning yang tampil di monitor, yang kesemuanya itu dilakukan di bagian ALU ini. Intinya, bagian ALU ini merupakan bagian logika atau pengambil keputusan. Register atau registry. Register merupakan tempat ngantri data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Walaupun bagian ini merupakan media penyimpanan kecil, namun memiliki kecepatan akses yang tinggi. Macam-macam prosesor. Yang pertama itu Intel Itanium 2 prosesor 2002, dan yang kedua Intel Pentium M prosesor 2003, dan yang ketiga Intel Pentium 4 Extreme Edition 2005, dan keempat Intel Core 2 2006, dan yang kelima Intel Quad-Core Xeon 2006, yang keenam Intel Core i7, i5, dan i3. Prosesor AMD. Prosesor AMD merupakan salah satu kompetitor Intel data, terlebih untuk urusan yang berkaitan dengan prosesor. Selain itu, AMD merupakan perusahaan semikonduktor multinasional yang bertempat di Amerika Serikat di Sunnyvale, California. Bahkan perusahaan ini juga merupakan perusahaan terbesar kedua setelah Intel Corporation untuk urusan pemasok mikroprosesor dalam ranah global.
Tujuan desain prosesor. Tujuan dari prosesor sendiri adalah untuk melakukan perhitungan aktual yang dilakukan oleh komputer, yang meliputi mengelola memori komputer, menangani input masukan dari pengguna, output keluar kepada mereka, dan melakukan perhitungan apapun yang diperlukan. Adanya berbagai jenis prosesor yang bermunculan dari beberapa generasi mempengaruhi bentuk desain prosesor itu sendiri. Desain tersebut juga dilihat dari kebutuhannya. Ada yang untuk kebutuhan kantor, biasanya orang akan lebih menentukan Intel, dan untuk kebutuhan komputer terkait hal grafis seperti produksi video dengan Adobe After Effects. Untuk seorang gamer dan lain sebagainya biasanya akan memilih AMD. Organisasi databed. Organisasi databed merupakan salah satu dari komponen hardware. Dalam databed terdapat beberapa istilah, yaitu ALU atau Arithmetic Logical Unit, register sebagai penyimpanan sementara, sirkuit driver untuk mentransmisikan sinyal ke unit eksternal atau memori dan input-output, dan sirkuit receiver untuk menerima sinyal ke unit eksternal. Flag MRW bernilai 1 jika proses melakukan operasi tulis memori. Flag SMA bernilai 1 jika operasi memori dalam progres. MAR menempatkan alamat memori. Bab 5. Mengenal memori. Atau yang disebut sebagai memori fisik atau memori internal adalah bagian yang menyimpan data atau informasi secara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jenis-jenis memori. Yang pertama, RAM, Random Access Memory. RAM adalah hardware di dalam perangkat gadget seperti komputer, smartphone, dan laptop. RAM sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori, serta berbagai instruksi program dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Yang kedua, ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. SRADRAM, Dynamic Random Access Memory, yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala, berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRADRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor, pastinya lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Static Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM, Static Random Access Memory RAM. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis
dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. CMOS Complementary Metal Oxide Conductor. CMOS adalah sebuah chip rangkaian terintegrasi yang digunakan mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal memiliki fungsi sebagai penyimpanan data atau program bersifat sementara. Berikut ini beberapa fungsi memori dan cara kerjanya. Yang pertama, menampung instruksi atau program dari peranti manual atau dari peranti pengingat sekunder. Yang kedua, menyimpan hasil pemrosesan ALU (Arithmetic and Logic Unit) sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Bab 6. Teknik manajemen memori. Memori manajemen adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu untuk sistem operasi biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor interupsi proses user yang diletakkan pada alamat memori tinggi. Proses pada memori berupa single partition allocation atau multiple partition allocation. Multiple partition allocation. Multiple partition allocation mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda yang berada di antrian input atau input queue yang menunggu dibawa ke memori. Terdapat dua skema yaitu partisi tetap fixed partition, di mana memori dibagi dalam sejumlah partisi tetap dan partisi bersih tepat satu proses. Partisi terbatas pada tingkat multiprogramming digunakan oleh IBM atau 360 yang disebut multiprogramming with a fixed number of tasks (MFT). Skema yang kedua adalah partisi dinamis atau variable partition, merupakan MFT yang digeneralisasi yang disebut multiprogramming with a variable number of tasks atau MVT. Algoritma penempatan. Algoritma terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah partisi yang berukuran sama. Algoritmanya sederhana, partisi yang mana saja asalkan kosong boleh ditempati karena ukurannya yang sama. Kedua, partisi yang berukuran berbeda. Setiap proses ditempatkan pada partisi yang menyisakan ruang bebas terkecil. Alamat logikal. Alamat suatu word relatif terhadap titik referensi. Alamat suatu word relatif terhadap titik referensi tertentu. Dan harus dilakukan translasi terhadap alamat fisik atau alamat relatif. Alamat yang menunjukkan lokasi relatif terhadap alamat yang pada yang awal suatu program dapat terdiri dari alt, i, t, k, i, d, lb, alamat instruksi dalam percakapan, alamat instruksi call, alamat data, alamat fisik. Alamat mutlak atau absolut merupakan alamat sebenarnya dari suatu memori.
Bab 7. Organisasi input dan output. Definisi yang sederhana organisasi adalah suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan merupakan hasil yang berupa barang, jasa, uang, pengetahuan, dan lain-lain. Tujuan di sini dapat juga didefinisikan sebagai output, dan untuk menjadi output diperlukan input. Pengertian periferal komputer. Pengertian periferal komputer. Komputer periferal adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk memasukkan dan mendapatkan informasi dari komputer. Periferal komputer merupakan sebuah perangkat yang terhubung ke komputer, bukan bagian dari arsitektur komputer. Elemen inti sebuah komputer adalah CPU, Central Processing Unit, power supply, motherboard, and case computer. Jenis periferal. Yang pertama adalah speaker atau internal eksternal, printer dan plotter, monitor, focus, slide, film, sound card, projector. Cara kerja modul output atau input. Instruksi-instruksi input-output yang dijalankan oleh prosesor dapat diletakkan pada perintah input-output yang dikerjakannya. Bentuk instruksi bergantung pada cara pengalamatan perangkat eksternal, dua cara pengalamatan memory mapped dan terisolasi pengalamatan input-output. Yang pertama, input-output memory mapped dan memori menggunakan address space yang sama. Yang kedua, input-output isolate. Perangkat input-output dan memori menggunakan address space yang berbeda. Output device atau alat keluaran, yaitu menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data, hard copy ke kertas dan soft copy ke monitor. Diagram dasar input dan output. Jadi di bawah ini adalah contoh diagram input-output. Diagram dasar sebuah modul input-output. Ada sistem bus interface, data lines, data register, status control register, address lines, data lines, input-output logic, external device interface logic, external device interface logic, data status control data, external device interface logic. Langkah-langkah penanganan input-output. Yang pertama, CPU meminta modul input-output untuk memeriksa status perangkat yang terhubung. Yang kedua, modul input-output memberikan jawabannya tentang status perangkat. Yang ketiga, bila perangkat sedang beroperasi dan berada dalam keadaan siap untuk mengirimkan, maka CPU meminta pemindahan data dengan menggunakan perintah tertentu ke modul input-output. Modul input-output akan memperoleh unit data, misalnya 8 atau 16 bit dari perangkat eksternal. Data akan dipindahkan dari modul input-output ke CPU. Teknik penanganan sistem input dan output. Input-output terprogram. Pada input-output terprogram, data atau pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. Output. Direct Memory Access atau DMA. Interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani dengan user. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, user interface adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Analoginya bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya, Anda mengunjungi sebuah rumah. Anda akan melihat tampilan rumah tersebut, bukan? Anda bisa melihat halaman depan rumah, letak pintu utama, dan jendela.
Jadi mungkin cuma itu dari saya. Sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.